Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hasanunisa Abdullah dengan NIM 2450191015 dari kelas A. Saya akan membacakan dengan makalah yang saya ambil yaitu analisis biosintesis glikosida dan lipid pada mentimun Cucumis sativus linnaeus serta pemanfaatannya secara tradisional. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakognosi dasar. Yang pertama, ada latar belakang. Mentimun atau Cucumis sativus linnaeus adalah tanaman hortikultura dengan nilai ekonomi dan sosial tinggi di Indonesia. Memiliki kandungan air yang sangat tinggi mencapai sekitar 96% dari berat total buah segar. Berfungsi sebagai pabrik kimia alami yang menghasilkan metabolit sekunder seperti glikosida, lipid, alkaloid, dan flavonoid. Metabolit ini berperan dalam adaptasi lingkungan dan sistem perlindungan tanaman terhadap hama serta stres abiotik. Rasa pahit pada mentimun dipicu oleh senyawa kukurbitasin yang pembentukannya dipengaruhi faktor genetik dan lingkungan. Adapun rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana alur pembentukan metabolit primer sebagai prekursor metabolit sekunder pada mentimun. Kedua, bagaimana mekanisme spesifik biosintesis glikosida dan lipid berlangsung. Ketiga, apa saja kandungan senyawa fitokimia spesifik berdasarkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Keempat, bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi akumulasi senyawa tersebut. Yang kelima, apa khasiat tradisional dan manfaat medis dari glikosida dan lipid mentimun. Selanjutnya, tujuan makalah yaitu yang pertama menjelaskan alur pembentukan metabolit primer dan sekunder melalui jalur biosintesis utama pada mentimun secara komprehensif. Kedua, mengkaji proses biosintesis glikosida khususnya kukurbitasin dan lipid serta regulasi genetik yang melatar belakanginya. Ketiga, mengintegrasikan hubungan antar prekursor awal dengan produk akhir yang diperoleh dalam proses metabolisme tanaman. Keempat, menganalisis hasil pengujian fitokimia secara kualitatif dan kuantitatif untuk memetakan potensi farmakologis mentimun. Kelima, menyusun laporan hasil kajian literatur yang sistematis sebagai bentuk pemenuhan tugas struktur mata kuliah farmakognosi dasar. Tinjauan pustaka. Pertama, morfologi itu tanaman merambat keluarga Cucurbitaceae dengan buah kaya air dan nutrisi. Kedua, jalur biosintesis utama. Yang pertama itu ada jalur sikimat, menghasilkan fenol dan alkaloid. Jalur 2, jalur asetat, menghasilkan fenol dan lipid. Yang ketiga, jalur mevalonat dan MEP itu menghasilkan terpene atau termasuk kukurbitasin. Kandungannya yaitu glikosida dan terpenoid ditemukan dalam konsentrasi tinggi, sementara lipid berfungsi sebagai komponen struktural membran. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pertama, ada desain kajian, studi literatur, dan kajian pustaka ilmiah berbasis standar farmakognosi. Kedua, identifikasi kualitatif itu uji warna untuk mendeteksi keberadaan metabolit sekunder dalam ekstrak. Ketiga, identifikasi kuantitatif, yaitu metode titrimetri, gravimetri, serta penggunaan instrumen modern. Nah, keempat, instrumen modern yaitu ada HPLC, GCMS, spektrofotometer UV visible, infrared, dan NMR. Yang kelima, software. Penggunaan NIST-MS Search untuk pembandingan data referensi. Selanjutnya, mekanisme biosintesis glikosida dan lipid, yaitu yang pertama ada biosintesis glikosida, ada glikon berasal dari jalur mevalonat yang membentuk kerangka triterpenoid tetrasiklik. Kedua, rasa pahit spesifik disebabkan oleh kukurbitasin C. Ketiga, regulasi genetik dikendalikan oleh gen BI atau bitter dan BT atau bitter fruit. Selanjutnya, biosintesis lipid. Pertama, terjadi melalui jalur asetat yang menghasilkan asam lemak esensial dan resin. Kedua, berperan sebagai pelindung permukaan buah dalam bentuk lilin atau resin. Adapun data analisis dan faktor lingkungannya, yaitu yang pertama hasil analisis secara kuantitatif.
Adapun glikosida menghasilkan 32,23 hingga kurang lebih 0,41 mg per gram. Kedua, terpenoid 26,27 hingga kurang lebih 1,37 mg per gram. Yang ketiga ada resin 50,70 hingga kurang lebih 8,82 mg per gram. Adapun secara faktor pengaruh eksternalnya yaitu yang pertama suhu ekstrim kurang dari 13 derajat atau lebih dari 30 derajat, meningkatkan kadar kukurbitasin C. Kedua, stres air, kekeringan memicu akumulasi senyawa pertahanan seperti fenol dan flavonoid. Selanjutnya, khasiat medis dan aplikasi secara tradisional. Pertama, alkaloid dan terpenoid itu telah lama dimanfaatkan sebagai agen antibakteri yang ampuh, serta berfungsi sebagai analgesik untuk meredakan nyeri saat mengalami demam atau sakit kepala. Kedua, saponin itu menunjukkan efek hipoglikemik dan antioksidan yang sangat berguna untuk membantu mengatur kadar gula darah, sehingga berpotensi mencegah komplikasi yang terkait dengan diabetes. Ketiga, flavonoid secara aktif berfungsi sebagai agen antioksidan dan antiinflamasi atau anti peradangan di dalam tubuh. Yang keempat, kukurbitasin E, senyawa glikosida ini secara klinis terbukti bermanfaat dalam menghambat perkembangan sel kanker, bekerja spesifik melalui jalur penyisalan JAK2 STAT 3. Yang kelima, itu ada tanin, mendukung penggunaan tradisional mentimun untuk mengatasi gangguan pencernaan, bekerja sebagai anti diare, anti hemoroid, dan hemostatik yang efektif mengontrol indikasi gastritis atau radang lambung, terus maupun enteritis atau radang usus. Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu mentimun merupakan sumber bioaktif kaya glikosida dan lipid yang disintesis melalui jalur mevalonat dan asetat. Selanjutnya, akumulasi senyawa pahit kukurbitasin diatur secara genetik dan dipicu oleh stres lingkungan. Kandungan resin dan terpenoid yang signifikan mendasari pemanfaatan mentimun dalam pengobatan tradisional maupun modern. Terakhir, pemahaman biosintesis krusial untuk standarisasi produk farmasi berbasis bahan alam. Terakhir, sarannya yaitu pertama, mahasiswa farmasi perlu mendalami teknik isolasi spesifik untuk pengembangan fitofarmaka. Dua, budidaya mentimun harus memperhatikan kontrol suhu dan pengairan guna mengoptimalkan kadar kukurbitasin agar tidak terlalu pahit bagi konsumen. Tiga, penelitian lanjut rekayasa genetika pada jalur lipid diperlukan untuk meningkatkan kualitas nutrisi tanaman. Untuk daftar pusaka terlampir, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.